Mungkin sebagian besar dari kita banyak yang mengikuti organisasi dan macam-macam forum ataupun seminar buat belajar tentang bagaimana cara memimpin orang lain. Namun kadang kita lupa dan gak sadar bahwa memimpin diri sendiri itu juga sangat penting. Sesulit-sulitnya memimpin orang lain akan lebih sulit buat memimpin diri sendiri. Apa iya sih? Kan kita jadi enak ngapain aja, gak perlu diatur ini itu, dan bisa nurutin apa aja yang kita mau. Justru pikiran seperti ini yang akan jadi masalahnya. Kita jadi gak bisa mengontrol diri sendiri yang ujung-ujungnya akan jadi seenaknya dan malah jatuh ke jurang yang udah kita buat sendiri. Dan sangat mustahil memimpin orang lain dengan maksimal kalau kita sendiri aja gak berhasil memimpin diri sendiri dengan baik. Kuncinya cuma satu, kita harus mampu taklukkan diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Hai, aku Adiba. Di video singkat ini kita akan belajar bersama tentang gimana caranya menjadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri. Kenapa sih harus punya self-leadership? Ya, self-leadership adalah kemampuan untuk menginfluence diri sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep kepemimpinan diri ini gak bisa kita kuasai begitu aja. Kita perlu usaha, latihan, dan kesungguhan untuk melatih self-leadership dalam diri. Memang sih sulit menjadi pemimpin buat diri sendiri yang kredibel dan otentik kalau kita nggak menyadari kekuatan dan kelemahan dalam diri kita sendiri. Seberapa penting sih self-leadership untuk pengembangan diri di masa depan? Jangan salah, saat kita menguasai kemampuan self-leadership dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi penunjang kelancaran dan kesuksesan karir kita di masa depan. Ada 5 hal yang membantu untuk meningkatkan kepemimpinan diri atau self-leadership. Yang pertama, own your mind and feeling. Sadari bahwa pikiran dan perasaan kita seutuhnya adalah milik kita sendiri. Sebagai pemilik, tentunya kita juga harus bisa mengontrol perasaan dan pikiran yang kita miliki. Ketika kita mampu untuk mengontrol pikiran dan perasaan, kita akan sekaligus bisa mengontrol aksi dan reaksi kita terhadap suatu masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, purpose. Purpose ini menentukan goals dan tujuan hidup yang ingin kita capai. Setelah menentukan goals, kita harus menemukan alasan di balik target yang akan kita tuju. Semakin kuat alasan yang dimiliki di balik hal-hal yang kita ingin capai, maka semakin besar kita berusaha untuk mengendalikan diri agar mampu mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri berarti mengenali diri kita sendiri, termasuk kekuatan dan kelebihan yang kita miliki. Penting untuk mengenali karakter dan personality yang kita miliki, karena ini akan mempengaruhi cara berpikir dan suatu tindakan yang akan kita lakukan. Dan yang keempat ada self-efficacy. Kita harus memiliki keyakinan yang tinggi atau self-efficacy yang tertanam pada diri kita, yang berarti kita yakin bahwa goals dan tujuan yang kita buat bisa kita capai dan dapatkan. Untuk itu, tumbuhkan keyakinan yang kuat terhadap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Namun, keyakinan yang tinggi harus didukung pula dengan cara mewujudkan goals dan langkah-langkah yang hendak kita ambil. Nomor 5 yang paling penting adalah mengorganisir habit secara intensional. Kita untuk maju perlu berubah. Perubahan yang bakal terjadi dalam hidup kita hanya bisa terjadi kalau itu menjadi habit atau kebiasaan. Kita harus memanage storage habit kita kalau kita ingin berubah. Misalnya, mencatat kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Maka kalau mau terjadi, harus dibuat kebiasaan secara konsisten. Dan yang terakhir ada action and impact. Lakukan aksi yang bertujuan untuk mewujudkan apapun langkah-langkah yang perlu sehingga kita bisa mencapai goals. Kemudian lakukan evaluasi terhadap setiap hasil kerja yang dilakukan dan perbaikan apa yang diperlukan untuk menjadi lebih baik. Kita harus memastikan untuk memberikan yang terbaik dalam mewujudkan aksi, sehingga dapat mencapai suatu dampak yang positif untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Memahami 5 hal yang sudah disebutkan tadi, sekarang saatnya kita untuk memulai untuk menjalankannya. Yuk, mulai dari membuat daftar hal-hal yang terjadi di hari ini, tambahkan juga catatan tentang aksi dan reaksi yang terjadi, serta bagaimana aksi dan reaksi yang seharusnya kita jalankan. Perlu komitmen dan kesadaran di diri kita sendiri karena gak ada orang yang akan nolong kecuali diri kita sendiri. Motivator terhebat di dunia ini adalah diri kita sendiri.
Memimpin diri sendiri membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Ingatlah bahwa hari esok tidak mungkin ada jika tidak dimulai hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas.